Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi fisika kelas 12, yaitu mengenai listrik statis. Listrik statis atau elektrostatik mempelajari muatan listrik yang berada dalam keadaan diam. Listrik statis adalah suatu kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap. Tapi jika terjadi pengosongan muatan, akan memakan waktu yang cukup singkat. Atau listrik statis itu adalah suatu fenomena kelistrikan yang dimana muatan listriknya tidak bergerak dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Muatan listrik adalah muatan dasar pada suatu benda hingga dapat mengalami gaya pada benda lain yang juga memiliki muatan listrik pada suatu jarak berdekatan. Muatan listrik itu disimbolkan dengan Q kecil dengan satuan coulomb. Misalkan saat kita menggosok mistar ke rambut, awalnya rambut bermuatan netral. Saat digosok ke rambut, elektron rambut berpindah ke mistar hingga muatan mistar menjadi negatif. Perpindahan elektron ini menyebabkan perbedaan muatan rambut dan sisir hingga tidak seimbang. Mistar atau sisir yang telah kita gosokkan ke rambut akan menarik serpihan potongan-potongan kertas, di mana potongan kertas itu asalnya dia netral, tidak bermuatan. Netral itu berarti jumlah muatan positifnya sama dengan jumlah muatan negatif. Jadi mistar atau sisir itu akan menarik potongan-potongan dari kertas. Sifat-sifat muatan listrik. Yang pertama, muatan listrik digolongkan menjadi dua jenis, yaitu muatan listrik positif dan muatan listrik negatif. Yang kedua, muatan listrik yang sejenis akan saling tolak-menolak dan muatan listrik yang tidak sejenis akan saling tarik-menarik. Hukum Coulomb. Bunyi hukum Coulomb, besar gaya tarik atau gaya tolak antara dua muatan listrik sebanding dengan muatan-muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua muatan. Secara matematis, hukum Coulomb dinyatakan sebagai berikut. F sama dengan K Q1 dikali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F itu adalah gaya Coulombnya atau gaya tolak atau gaya tarik antara kedua muatan dengan satuan Newton. K konstanta dengan 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Itu untuk benda yang berada dalam medium vakum, di mana K-nya 1/4 pi epsilon 0 dan epsilon 0 itu adalah 8,85 kali 10 pangkat 12 Coulomb per Newton meter kuadrat. Kiri besar muatan satuannya Coulomb, R jarak antara kedua muatan satuannya meter. Menggambar vektor gaya Coulomb,
ada dua hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar vektor gaya kolom, yaitu yang pertama, muatan sejenis tolak menolak, muatan tak sejenis tarik menarik. Kemudian yang kedua, vektor gaya kolom F terletak pada garis hubung kedua muatan. Kita perhatikan gambar di bawah ini, di mana jika muatannya berlawanan jenis atau tidak sejenis, maka gayanya akan saling tarik menarik. Sedangkan untuk yang kedua, gambar yang kedua, di situ muatannya sejenis itu sama-sama muatan negatif, maka gaya kolomnya akan saling tolak menolak. Gaya kolom dalam bahan. Bila medium muatan bukan vakum atau udara, maka besar gaya kolom antara muatan berkurang. F bahan itu lebih kecil dari F di udara. Jika medium memiliki permitivitas relatif epsilon R, maka tetapan epsilon 0 harus diganti dengan permitivitas bahan epsilon yang dirumuskan dengan epsilon sama dengan epsilon R relatif dikali dengan epsilon 0. Sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan, F bahannya sama dengan K-1 kali Q2 per R kuadrat. Berarti K kita ganti 1/4 pi epsilon kali Q1 Q2 per R kuadrat. Kemudian epsilonnya kita ganti menjadi epsilon R dikali epsilon 0, sehingga F bahannya sama dengan 1/4 pi epsilon R kali epsilon 0 kali Q1 Q2 per R kuadrat, dimana 1/4 pi kali epsilon 0 kali Q1 Q2 per R kuadrat itu sama dengan F gaya di vakum. Berarti F bahannya bisa juga dengan menggunakan persamaan F bahan sama dengan 1 per epsilon R dikali dengan F vakum. Contoh soal, dua buah muatan masing-masing 20 mu kolom dan 24 mu kolom terpisah pada jarak 12 cm. Hitunglah besar gaya yang bekerja pada kedua muatan tersebut jika yang pertama, kedua muatan diletakkan di udara. Yang kedua, kedua muatan diletakkan dalam bahan yang memiliki permitivitas relatif 3. Di situ yang diketahui berarti Q1-nya 20 mu kolom, kita ubah menjadi kolom 20 kali 10 pangkat min 6 kolom. Q2-nya 24 mu kolom, kita ubah menjadi 24 kali 10 pangkat min 6 kolom. Jarak antara kedua muatannya 12 cm, kita ubah menjadi meter, berarti 12 kali 10 pangkat min 2 meter. Kemudian tetapannya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat kolom pangkat negatif 2. Kemudian yang B-nya disitu ada dikasih tahu jika permitivitas relatif bahannya itu sama dengan 3, berarti epsilon R-nya sama dengan 3. Yang ditanyakan berapa gaya di udara, yang keduanya berapa gaya di gaya bahannya. Kemudian kita jawab jika di udara berarti FK Q1 kali Q2 per R kuadrat, masukkan K-nya 9 kali 10 pangkat 9, Q1-nya 20 kali 10 pangkat min 6, Q2-nya 24 kali 10 pangkat min 6 per R-nya 12 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti jadinya 20 kali 10 pangkat min 6 dikali 24 kali 10 pangkat min 6 per 144, 12 kuadrat 144 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan, berarti 10 pangkat min 4. 9 kali 10 pangkat 9 dikalikan dengan 480 kali 10 pangkat min 12 sama dengan 4320 kali 10 pangkat min 3 per 144 kali 10 pangkat min 4 dibagi, kita bagi dapatlah 30 kali 10 pangkat min 3 pembagian, berarti dikurang kali negatif 4, berarti jadinya positif 1. Jadi 30 kali 10 pangkat 1 sama dengan 300, maka gaya di udara itu 300 Newton. F bahannya berarti kita gunakan persamaan yang terakhir tadi,
F bahan sama dengan 1 per epsilon R dikali dengan F vakumnya. Kan F vakum tadi udah diketahui 300, kita cari 300 Newton. Epsilon R nya pada bahan itu 3, berarti 1 per 3 F bahannya sama dengan 1 per 3 dikali dengan 300. 1 per 3 dikali dengan 300 adalah 100 Newton, sehingga F bahannya sama dengan 100 Newton. Semoga video kali ini bermanfaat. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, masih ada yang belum dipahami, silakan masukkan di dalam kolom komentar. Sampai berjumpa di video-video selanjutnya, pada part-part selanjutnya. Saya cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi